Fimi oicha isina idu hasvientego. Amen. Nye benje popolone Yesus Kristus i Maria Safsi Jevicia. Salvete fratres te iterum fidere Patris Allegro veritas liberabit vos. Selamat malam semuanya ya, yang fans maupun haters yang bergabung. Welcome into the jungle of Protestantism. Mari kita bersama menelusuri belantara Protestantisme dengan kompas yang jelas. Unam Sanctam Catholicam Apostolicam. Vamonos! Veritas liberabit vos. Bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita. Kitalah yang harus kembali. Untuk katekesi kita pada malam hari ini, kebetulan ada kasus polemik yang cocok, maka katekesi ini akan menegaskan apa yang pernah saya ungkapkan dan membuat beberapa pendeta Protestan itu termehek-mehek, termasuk salah satu keterkejutan dari pendeta MIM yang mengatakan bahwa apakah Romo ini baru turun dari planet Mars. Nah, sekarang saya tegaskan ulang, Protestantisme dan Gnosis modern. Protestantisme dan Gnosis modern, ketika kekristenan kehilangan tubuhnya dan sejarah menjadi senjata. Gitu. Ada krisis yang tidak disadari, saudara-saudaraku. Ironi besar dalam sejarah modern kekristenan adalah bahwa gerakan yang lahir dengan slogan kembali ke kitab suci justru perlahan-lahan membawa agama menuju subjektivisme. Protestantisme yang muncul sebagai respons atas penyimpangan dalam gereja Katolik abad ke-16 tanpa disadari telah mengadopsi pola pikir kuno yang pernah dilawan oleh para bapak gereja. Apa itu? Gnostisisme, Gnostik. Nah, katekese ini mau menunjukkan bahwa salah satu krisis terbesar kekristenan modern terjadi ketika Protestantisme dengan penekanannya pada otoritas pribadi dan pemisahan dari tubuh fisik gereja bergerak menuju spiritualisme yang kabur. Akibatnya, iman beralih dari altar menuju opini, dari sakramen menuju psikologi, dari gereja menuju aku dan tafsirku. Ya. Masalahnya bukan pertama-tama soal denominasi. Masalahnya lebih dalam. Bagaimana manusia memahami realitas, kenyataan, wahyu itu sendiri, tubuh, otoritas, dan hubungan antara Allah dan dunia ciptaan. How we perceive this. Bagaimana kita paham ini. Itu metafisiknya apa. Ya. Dan dibalik banyak bentuk Protestantisme modern, ya banyak kan, tidak satu kan. Di balik banyak bentuk Protestantisme modern, tersembunyi satu hantu tua yang sudah dilawan gereja sejak abad pertama. Sekali lagi, apa itu? Gnosis. Gnosis, bro. Mari kita bedah pelan-pelan. Yang pertama, Gnosis apa itu? Kebencian terhadap dunia yang tercipta. Kebencian terhadap dunia yang tercipta. Gnostisisme bukan sekedar bidat kuno, dia adalah cara berpikir. Sebuah pola epistemologi, cara berpikir, sebuah mentalitas, sebuah atmosfer metafisik. Ya. Kaum Gnostik ini percaya bahwa rohani itu murni, sedangkan yang material itu rendah. Jadi kita harus rohani, bukan musik rohani. Keselamatan bisa tangkap kan? Siapa-siapa yang selalu mengandalkan rohani itu murni. Sudah bisa tercium baunya kan? Mereka percaya bahwa rohani itu murni, sedangkan material itu rendah. Keselamatan dipahami sebagai pelarian dari dunia konkret menuju pengalaman batin yang tersembunyi. Karena itu, mereka sulit menerima bahwa Allah sungguh-sungguh masuk ke dalam materi. Sulit menerima bahwa Allah benar-benar sungguh-sungguh masuk ke dalam materi. Camkan. Mengapa gereja mula-mula melawan mereka habis-habisan? Ya, karena kekristenan justru berdiri di atas skandal materi. Skandal materi. Apa itu? Allah menjadi daging.
Ya, masuk ke dalam daging, inkarnasi. Keselamatan terjadi melalui tubuh yang tersalib. Skandal, bro. Air dipakai dalam baptisan. Roti dan anggur menjadi sarana kehadiran ilahi. Gereja bukan ide abstrak, tetapi tubuh historis. Nah, iman Kristen sejak awal bersifat inkarnasional, bukan spiritualisme kabur. Selalu inkarnasional, ini kata kuncinya. Nah, Protestantisme dan pemutusan tubuh gereja. Tentu saja, tidak semua Protestan secara sadar mengajarkan gnostisisme, itu pasti. Lutheranisme, Anglikanisme, Metodisme, dan beberapa komunitas reformed yang menjaga liturgi serta sakramen masih mempertahankan pemahaman yang sehat tentang materialitas iman. Tapi secara struktural, banyak prinsip Protestantisme modern bergerak ke arah yang sangat-sangat mirip dengan pola gnosis ini. Ya, sangat-sangat mirip. Ya. Nah, ketika sola scriptura memutus kitab suci dari tradisi hidup gereja, wahyu kehilangan tubuh historisnya. Tidak punya rumahnya. Sola scriptura kan? Sola scriptura. Alkitab menjadi teks yang mengambang di tangan individu. Akibatnya segera terlihat. Kita lihat jelas-jelas ini kan, ini jelas-jelas. Satu Alkitab, ribuan tafsir, puluhan ribu denominasi. Satu dalam anti Katoliknya. Kenapa? Karena teks tidak pernah menafsirkan dirinya sendiri secara otomatis. Teks membutuhkan komunitas interpretatif, otoritas, bahasa, sejarah, dan tradisi hidup. Nah, ironisnya, banyak Protestan mengklaim bebas dari tradisi, padahal tanpa sadar hidup dalam tradisi denominasi mereka sendiri. Ya kan? Advent misalnya. Tradisi denominasi Advent itu apa? Ibadat pada hari Sabtu, bukan? Mereka menolak magisterium, tetapi menggantinya dengan pendeta favorit mereka. Misalnya tolak Paus Roma, Paus Leo, tapi Paus Deki boleh saja. Basisnya apa? Mereka menolak otoritas gereja universal, tetapi tunduk pada algoritma YouTube dan budaya khotbah yang cepat menyebar. Itu kekristenan modern, bukan cuma Protestan, Katolik juga. Ya. Manusia tidak pernah hidup tanpa otoritas. Dan otoritas itu bukan buku tulis, bukan benda matis berupa buku tulis, itu mustahil. Ya, yang berubah sekarang hanya bentuk otoritasnya. Ketika Anda menolak otoritas gereja, mau tidak mau Anda harus menciptakan otoritas sendiri. Mau sebut nama apa sih, intinya harus ada orang jadi kepala di situ. Luther kah, Calvin kah, Zwingli kah, MYM kah, Deckengades kah, Mel atau kah, terserah. Ya, paus-paus kecil. Ya. Nah, berikutnya gnosis historis. Nah, ini menarik karena di sini kita masuk kasus yang rupanya menarik perhatian netizen, terutama netizen polemikus, ya. Netizen polemikus Protestan dan Katolik. Kasus Deckengades terbaru. Saya bilang kasus karena apa? Itu propaganda anti Katolik yang kentara sekali. Ya, karena saya sudah tunjukkan kesalahannya dan terserah dia mau bela diri, itu urusan dia. Salah satu contoh kontemporer yang memperlihatkan pola gnostik dalam polemik Protestan modern dapat ditemukan dalam cara sebagian apologet membaca sejarah gereja Katolik. Kasus ceramah Deckengades tentang magisterium, Jan Hus, Wycliffe, Konsili Konstans, dan hukuman terhadap bidat bisa dipakai sebagai contoh konkret. Ada apa di sini? Yang menarik dari kasus ini bukan pertama-tama isi kritik historisnya. Ya, kritik historis gereja Katolik sudah kenyang dengan kritik historis. Karena sejarah gereja memang punya sisi gelap yang tidak perlu disangkal. Yang lebih penting adalah cara sejarah itu dibaca, disusun, dipakai sebagai senjata epistemologis untuk menolak tubuh historis gereja. Nah, jadi biasanya Protestan polemikus itu mengatakan, kamu tidak bawa data. Deckengades itu datanya lengkap. Saya bilang data selengkap apapun, asumsi yang bermain di situ. Asumsinya yang setel. Jadi saya itu bertugas memeriksa asumsi Anda. Kalau salah ya saya katakan salah.
Kalau asumsi sudah salah, data mau dipakai seperti apa, saya akan ikut asumsi kan. Data itu kan bisa disusun untuk sesuai dengan asumsi. Orang yang mengadakan penelitian pasti tahu penelitian kumpul data itu sesuai dengan asumsi kan. Tidak mungkin semua data itu akan kamu ambil. Lalu apa asumsi kamu apa? Berdasarkan asumsi kamu atur data dan sajikan. Persis itu yang dilakukan oleh. Jadi jangan tertipu dengan banyaknya data. Periksa asumsi di balik itu. Dan Patrice Allegro tidak peduli dengan data. Patrice Allegro peduli dengan asumsi. Pertanyaannya adalah, mengapa kamu mati-matian mau tolak Katolik? Ya. Jadi Deki itu berargumen bahwa magisterium abad pertengahan mengajarkan atau mendukung hukuman keras terhadap bidat, sementara gereja Katolik modern mendukung melalui Vatikan II berbicara tentang kebebasan beragama. Nah, dari sana dia menyimpulkan bahwa gereja Katolik bersifat tambal sulam, kayak Tuhan mereka menambal ban bocor Maria itu kan. Tambal sulam, bahwa magisterium lama dan baru saling bertentangan. Oke. Secara metodologis, argumen ini memperlihatkan satu kegagalan fundamental, kegagalan mendasar, logika dasar sebenarnya tidak lulus. Tidak mampu membedakan antara dogma, disiplin gerejawi, hukum kanonik, teologi politik abad pertengahan, dan dosa historis manusia gereja. Begitu kita beritahu begini, dia bilang lidah licin, terserah mau lidah licin. Ya, karena propaganda itu kan tidak mau dengan distingsi. Kalau akademik orang pasti mau distingsi, tapi kalau propaganda blender jadi satu. Ya, jadi kita bisa tahu. Nah, disinilah muncul apa yang disebut sebagai gnosis historiografis. Gnosis itu sebenarnya dari kata bahasa Yunani artinya mengetahui. Ya. Tahu langsung. Para kaum gnostik mengatakan ada pengetahuan rahasia yang diberikan kepada seseorang tanpa melalui komunitas. Itu gnostik. Itu sebenarnya John Calvin itu gnostik. Ya, argumennya dalam Institute of Christian Religion itu argumen gnostik semua. Sudah dibantai oleh Santo Franciscus dari Sales. Ya, Santo Franciscus dari Sales ini dikenal sebagai rasulnya orang Jenewa, karena dia berhasil mempertobatkan banyak reformat Calvinis kembali ke gereja Katolik dengan bantahan terhadap Institute of Christian Religion. Jadi, gnosis historiografis itu apa? Cara membaca sejarah dengan mengabstraksikan kebenaran murni dari tubuh gereja yang konkret. Jadi kasih abstraksi, ambil yang benar, yang murni, tidak tercampur dengan tubuh sejarah yang konkret. Ya. Lalu menolak institusi historis karena tubuhnya terluka, berdosa, dan penuh ambiguitas. Persis kan? Gnosis historiografis. Yang dicari adalah kekristenan yang bersih dari tubuh, tanpa institusi yang berdosa, tanpa sejarah yang rumit, tanpa otoritas yang kelihatan. Keren sekali. Disitulah titik. Kenapa dulu bapak-bapak gereja itu mati-matian menolak memberantas gnostik itu, ya, karena pengetahuan seperti pengetahuan rahasia. Gnostik itu sebenarnya dimulai oleh Protestan sendiri melalui John Calvin. John Calvin itu asli gnostik. Ya, Protestan yang dengar mau bikin bantahan silahkan, saya siap. Nah, ada kesalahan kategori dosa sejarah disangka dogma. Ya, kelemahan paling mendasar dalam argumen semacam ini, terutama dalam kasus Dekingadas itu, adalah kesalahan kategori. Equivocation fallacy sebenarnya, kategori mistake. Ya, dia mengambil fakta-fakta sejarah yang memang berat, itu fakta sejarah, penghukuman terhadap Jan Hus, relasi gereja dan negara abad pertengahan, lalu memperlakukannya seolah-olah semua itu berada pada level dogma infalibel. Nah, padahal dalam teologi Katolik tidak semua yang dilakukan oleh paus, uskup atau konsili otomatis merupakan definisi dogmatis infalibel. Ya kan? Gereja membedakan antara dogma iman, ajaran definitif, disiplin gerejawi, hukum kanonik, dan kebijakan historis. Tapi untuk propaganda anti-Katolik kalau mau pakai ini semua tidak berhasil kan? Jadi tidak usahlah, anggap saya sama saja. Tanpa distingsi seperti ini, sejarah gereja akan dibaca seperti karung besar tanpa label. Dogma, dosa, disiplin, politik, dan hukum semuanya diblender jadi satu. Campur baur di dalam karung. Lalu pukul itu karung itu selesai, bakar karung itu selesai. Nah, ini berbahaya.
Kalau seseorang ingin membuktikan bahwa infalibilitas Katolik runtuh, dia harus menunjukkan satu proposisi dogmatis yang pernah didefinisikan secara infalibel dan kemudian dinegasikan secara infalibel pula. Setara infalibelnya. Negasinya juga harus infalibel. Ya. Nah, dalam kasus hukuman terhadap bidat, pertanyaan akademiknya sangat-sangat jelas. Apakah gereja pernah mendefinisikan sebagai dogma iman bahwa membakar bidat hidup-hidup adalah ajaran yang wajib dipercaya sepanjang masa? Kalau itu memang pernah didefinisikan sebagai dogma, sekarang saya membakar duluan. Kalau tidak, maka argumen kontradiksi tidak berdiri. Tidak bisa berdiri, rapuh. Tidak sanggup berdiri maksudnya. Itu baru mau berdiri, belum melawan. Jadi Dekingaras berhasil menunjukkan bahwa sejarah gereja punya luka. Tetapi dia belum membuktikan bahwa dogma gereja berdusta. Begitu. Nah, mari kita lihat. Abad pertengahan ini saya tidak tahu Dekingaras pernah kuliah medieval atau tidak. Ya, hanya pilih-pilih posisi supaya bisa baca buku saya namanya Jejak Cahaya. Itu saya pengajar secara akademik, saya pengajar filsafat abad pertengahan. Bisa pesan buku saya, judulnya Jejak Cahaya. Termasuk soal propaganda terhadap abad pertengahan sebagai abad gelap. Kita bongkar di situ. Jadi abad pertengahan adalah tubuh historis yang ambigu. Ya, pembacaan terhadap abad pertengahan, ingat bahkan literatur abad pertengahan di Indonesia itu kurang. Kayaknya sedikit ada masukan propaganda. Literatur abad pertengahan sebelum saya terbitkan buku, saya riset literatur abad pertengahan dari penulis Indonesia itu tidak ada, jarang, tidak ada bahkan. Ya. Pembacaan terhadap abad pertengahan harus dilakukan dengan prinsip keadilan historis. Dunia abad pertengahan bukan dunia liberal modern. Ingat, perlu diingat. Dalam masyarakat Kristen Latin abad pertengahan, bidat tidak hanya dipahami sebagai kesalahan doktrinal pribadi, tetapi juga sebagai ancaman terhadap kesatuan sosial politik. Ini tidak berarti bahwa semua tindakan terhadap bidat dapat dibenarkan, iya. Tetapi konteks ini perlu dipahami supaya analisis tidak jatuh ke dalam anakronisme moral yang dangkal. Apalagi kalau kita memposisikan diri kita sebagai akademisi kan. Anakronisme moral yang dangkal. Untuk sekedar menghibur audiens, oke lah. Tapi kalau seorang akademisi sampai harus segitunya. Deki benar bahwa beberapa tindakan terhadap bidat tampak keras dari sudut pandang moral kontemporer. Iya, tapi dia keliru ketika memakai fakta itu untuk menyimpulkan bahwa seluruh struktur magisterium Katolik kontradiktif. Dia membaca abad pertengahan bukan sebagai tubuh historis yang kompleks, melainkan sebagai bukti tunggal bahwa gereja Katolik adalah sistem palsu. Ya. Oke, siap mau ikut dek, silahkan saja. Tidak ada yang selanjutnya terserah Anda. Saya kan sudah menunjukkan kesalahannya, selanjutnya terserah Anda. Kekristenan inkarnasional tidak bekerja demikian. Dalam iman Kristen, tubuh bukan ditolak karena terluka. Tubuh disembuhkan, ditransfigurasi, dan ditebus. Gereja sebagai tubuh historis Kristus juga berjalan dalam dinamika yang sama. Dia dapat dilukai oleh dosa anggotanya, tapi luka itu tidak menghapus identitas tubuh. Tubuh Kristus disalib pun terluka, tetapi justru melalui tubuh yang terluka itu, keselamatan dinyatakan. Ya, lihat kan waktu naik ke surga, Yesus bawa dan luka-luka itu naik ke surga. Waktu dia bangkit kembali lalu menunjuk Thomas Rasul itu minta bukti. Kalau memang kau Yesus betul bukan hantu, saya melihat itu bekas luka. Iya, tubuh bukan hantu. Dan yang naik Yesus itu bukan hantu sekarang. Kayak di Protestan ada atau mungkin orang Katolik juga ada segelintir berpikir Yesus itu rohani. Rohani maksudnya hantu. Roh kan. Nah, anti-Katolisisme sebagai otoritas pengganti ini penting.
polemik semacam ini memperlihatkan kecenderungan lain yang sejalan dengan kritik terhadap Protestantisme modern. Apa itu? Kecenderungan menjadikan gereja sebagai realitas yang terutama bersifat ideal atau tidak kelihatan. Makanya di Protestan itu mereka karena menolak tubuh yang tercerai-berai itu, mereka akhirnya bilang sudahlah, gereja yang sejati itu invisible, tidak kelihatan. Jadi tubuh historis ditolak, ya kan? Mereka cenderung menjadikan gereja sebagai realitas yang terutama bersifat ideal dan tidak kelihatan. Tubuh historis ditolak. Yang tersisa adalah gagasan tentang kekristenan murni yang seolah-olah bisa berdiri tanpa tubuh historis, tanpa tradisi, tanpa otoritas kelihatan. Perhatikan polemik sosial media soal Katolik dan Protestan. Yang banyak diserang itu bukan gagasan. Mereka menampilkan gagasan, kemudian untuk membela gagasan itu, caranya adalah merendahkan ketubuhan Katolik. Jenggot, kumis. Ya, padahal apa salahnya jenggot dan kumis ya? Ini kecil, maksudnya kecil tapi kamu bisa tangkap ya, bisa. Konsekuensinya besar sebenarnya ya. Jadi di sini sebenarnya terdapat ironi yang sangat besar. Anti-Katolisisme modern sering menuduh gereja Katolik terlalu otoritatif, tetapi mereka sendiri membangun otoritas baru yang lebih cair, lebih personal, dan lebih sulit diuji secara institusional. Sulit sekali, bro. Ya, misalnya kalau contoh kasus kecil, kalau kita bilang Protestan itu ada berapa denominasi, orang Katolik lah yang dibalik untuk disuruh menghitung denominasi. Mereka tidak peduli, mau pecah-pecah. Mereka hanya bilang, tidak, kami satu saja. Tapi keterpecahan itu dibiarkan begitu saja, dianggap tidak ada apa-apanya. Ya, jadi paus ditolak, tetapi pendeta apologet menjadi paus kecil di ruang digital. Iya kan? Paus memang ditolak, tapi pendeta yang apologet itu jadi paus kecil sebenarnya di ruang digital. Magisterium ditolak, tetapi kanal YouTube menjadi mimbar normatif. Aneh sekali kekristenan modern sekarang ini. Dalam konteks seperti ini, figur seperti Deking Gadas menjadi contoh konkret dari otoritas pengganti. Dan kawan-kawannya ya, Deking Gadas, MYM, Ezra Soru, beberapa lagi. Tapi untuk sementara Deking Gadas masih tertinggi, magisterium tertinggi Protestan. Terutama yang anti Katolik, terutama yang Protestan Trinitarian. Itu amatan saya, riset kecil-kecil saya. Ya, paus ditolak, tapi pendeta apologet menjadi paus kecil di ruang digital. Modalnya cuma kamera dan mikrofon. Kemudian pasang gelar-gelar di situ supaya menakutkan. Siapa yang takut? Protestan sendiri yang takut. Kalau tidak ikut dia berarti kamu bodoh, tidak kritis, tidak akademis. Kamu membeo seperti katro. Terserah. Jadi magisterium ditolak, tetapi kanal YouTube tetap menjadi mimbar normatif, tempat eksekusi magisterium Protestan. Oke. Nah, dalam konteks seperti ini, itulah contoh konkret dari Deki sebagai otoritas pengganti. Seorang pembicara yang dengan retorika tajam, seleksi sejarah, dan klaim sola scriptura membentuk kesadaran anti-Katolik audiensnya. Itu persis yang dilakukan. Kita mendefinisikan otoritas Deking Gadas sebagai seorang pembicara yang dengan retorika tajam, seleksi sejarah, dan klaim sola scriptura berusaha untuk membentuk kesadaran anti-Katolik dari audiensnya. Dia menolak magisterium Katolik, tetapi pada saat yang sama menjalankan fungsi magisterial bagi komunitas pendengarnya sendiri. Jadi ini akal sehat harus dibuang sudah. Mati-matian menolak magisterium, tapi pada saat yang sama menjalankan tugas magisterium. Ya kan? Setuju? Kemudian ya kita beranjak dari kasus Deking Gadas sebagai magisterium yang menolak magisterium. Karena maksudnya dia mau jadi magisterium. Dia tidak mau yang lain yang jadi magisterium. Jadi itu sebenarnya apa? Der Wille zur Macht, haus kekuasaan. Itu Protestantisme sebenarnya muncul juga dari sini. Haus untuk berkuasa. Luther itu kan
kalau ya ini sentil saja dan sedikit eksagerasi, Luther itu karena sebenarnya ada perdebatan antara Dominikan dan Agustinian siapa yang seharusnya kumpul indulgensi, kumpul doi indulgensi yang praktek apa itu. Luther tidak puas karena Dominikan yang ambil, dia bilang, saya protes, saya sendapat doi. Begitu. Nah, dari sola scriptura ke subjektivisme modern. Ya. Nah, secara historis, Protestantisme membuka pintu besar bagi subjektivisasi agama. Subjektivisasi agama ya. Awalnya Luther masih mengira ada satu tafsir yang benar, tafsir Luther. Tapi segera muncul Zwingli, Calvin, Anabaptis, dan ratusan kelompok lain yang semuanya mengklaim dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi masalahnya sederhana. Kalau Roh Kudus menjamin semua tafsir pribadi, kenapa hasilnya saling bertentangan? Luther, Zwingli, dan Calvin itu baku naik sampai sekarang. Sampai di liang kubur juga baku naik terus. Pengikutnya masih baku naik sampai sekarang. Karena apa? Debat tidak ketemu. Makanya dilanjutkan oleh debat penganut-penganut mereka. Karena tidak ada mekanisme, tidak ada tombol remnya. Cakram rem tidak ada. Jadi mau rem apa? Gas terus, pecah, debat, pecah, debat, pecah, debat, pecah. Tapi mereka akan mati-matian tidak. Itu kami hanya apalah begitu. Kembali ke gereja mula-mula saja. Jadi tiap kali selalu ada yang tidak mula-mula lalu kembali ke mula-mula. Mula-mula terbaru. Mula-mula tapi baru kemarin. Jadi inilah modernitas mulai lahir. Ya. Ingat kan modernitas itu digagas oleh René Descartes. Penolakan otoritas. Aku berpikir, maka aku ada. Kalau filsafat klasiknya, ada dulu, baru kita berpikir tentang ada. Nah, ini aku berpikir, maka aku ada. Jadi ketika otoritas gereja dihancurkan, masyarakat mencari fondasi baru. Pertama, kitab suci pribadi. Lalu nalar, ratio. Lalu pengalaman subjektif. Akhirnya, relativisme. Dan itu semua ada di pendeta-pendeta yang pernah saya periksa argumennya. Misalnya pertama kitab suci pribadi itu kayak muncul di Halawa. Yang kedua Halawa kayaknya masih emosi, pengalaman subjektif. Kitab suci pribadi kayaknya Estrasoru dan Mel Atok masuk ke dalam kategori. Kalau ratio masuk MYM dan Dekingadas. Lalu pengalaman subjektif ini datang pendeta Peniel Halawa. Lalu relativisme itu Binsar Huta Barat. Semuanya lengkap. Nah, benang merahnya sama. Mau kitab suci kah, mau akal budi kah, mau pengalaman subjektif kah, relativisme, manusia menjadi pusat. Kekristenan menjadi manusia. Makanya Protestan kalau mereka lihat kalau apologet Katolik terlalu keras, cinta kasih kemanusiaan, ya, karena manusia menjadi pusatnya. Ya. Nah, ingatkan René Descartes itu berkata bahwa kamu ingatkan cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Secara metafisik, ini adalah revolusi besar. Revolusi metafisik. Kepastian ingat. Certainty. Kepastian tidak lagi dimulai dari realitas objektif atau Allah itu sendiri. Dia tidak mulai dari realitas objektif, tetapi dari kesadaran individu. Ini sangat-sangat mempengaruhi kekristenan modern yang berupa Protestan dan segala macam alirannya. Kepastian tidak dimulai dari realitas objektif, tetapi dari kesadaran individu. Maka lahirlah dunia modern. Kebenaran menjadi perspektif. Oh, itu perspektif Lutheran ya, perspektif Calvinis, perspektif Katrom, perspektif Ortodoks, perspektif Advent, perspektif Saksi Yehova, perspektif Mormon, perspektif Arian. Kebenaran menjadi perspektif, agama menjadi preferensi, komunitas menjadi kontrak psikologis. Bet mau masuk Katolik, bet terasa masih nyaman di kampung jemaat, nah. Gitu. Komunitas menjadi kontrak psikologis. Nah, tidak heran kalau banyak orang pindah denominasi sesama mudahnya dengan pindah warung kopi. Pindah kafe, kayak di Kupang kafe-kafe kecil. Pindah-pindah sih. Kali ini ke yang ada di Lasiana, cocok besok dia yang geser datang di taman kota itu, batas kota.
Pindah denominasi itu semudah pindah warung kopi. Hari ini merasa diberkati di sini, besok pindah ke tempat lain karena liturginya lebih emosional. Lusa pindah lagi karena pendetanya lebih lucu. Mau lucu sampai kapan? Agama berubah menjadi konsumsi spiritual. Ya, saya juga mau pindah besok karena saya uskup yang di sana lebih lucu. Kemudian ada gereja tak kelihatan. Ini satu konsep dari Protestan yang rapuh. Salah satu buah paling khas dari subjektivisme Protestan adalah konsep invisible church. Gereja tak kelihatan. Secara historis, gagasan ini menjadi semacam solusi atas fragmentasi internal di kalangan Protestan. Meskipun ajaran berbeda, semuanya tetap dianggap sebagai bagian dari gereja sejati. Yang tidak kelihatan itu hantunya entah di mana. Tapi secara filosofis, gagasan ini bermasalah karena berpotensi mengabaikan hakikat komunitas sebagai kenyataan konkret dalam sejarah. Gereja sebagai sekedar himpunan tidak kasat mata, invisible, kehilangan unsur keberadaan kolektif dan identitas yang jelas. Secara biblis, Perjanjian Baru menampilkan gereja sebagai tubuh Kristus yang real, nyata, dilihat, diraba, diputar seperti Oreo itu. Dengan otoritas, pengajaran, dan kehidupan nyata. Sekali lagi, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 47, 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai 27. Karena Kristus tidak mendirikan ide-ide abstrak, Dia mendirikan gereja konkret dengan rasul, otoritas, disiplin, sakramen, suksesi, dan kesatuan iman. Tubuh Kristus dalam Perjanjian Baru bukan metafor kabur tanpa struktur. Random people ngakunya percaya Yesus. Itu bukan gereja. Tubuh selalu punya bentuk, punya identitas, dan punya keterlihatan, visibility. Tanpa tubuh historis, kekristenan berubah menjadi kabut spiritual, spiritual fog. Kemudian ada krisis anti-sakramental dan liturgi sebagai atmosfer kekristenan modern sekarang. Krisis anti-sakramental, anti-liturgi. Ciri lain dari mentalitas gnostik adalah ketidaknyamanan terhadap sakramen. Kenapa banyak Protestan modern sulit menerima Ekaristi, sulit menerima relikwi, sulit menerima ikon dan patung, air baptis, air berkat, atau penghormatan terhadap benda-benda kudus? Karena dalam imaji modern, materi dianggap terlalu duniawi untuk menjadi sarana rahmat. Terlalu duniawi. Ya. Padahal seluruh kitab suci justru penuh dengan pola sakramental. Allah menyembuhkan lewat lumpur, lewat sentuhan, lewat kain, lewat bayangan Rasul Petrus kan, lewat air, lewat roti, lewat minyak, kain, ada sapu tangan Petrus juga. Sapu tangan Petrus ke Paulus. Correct me if I'm wrong. Yang saya tahu bayangan Petrus, sapu tangan Paulus kayaknya. Allah tidak alergi terhadap materi. Justru manusia modern yang alergi terhadap inkarnasi. Serangan Ezra Soru dan kawan-kawan terhadap Maria Immaculata itu diinkarnasi. Masalahnya diinkarnasi. Masalah diinkarnasi. Ya. Seluruh kitab suci itu justru penuh dengan pola sakramental dan inkarnasional. Dan mereka mati-matian menolak itu. Nah, karena memang terbatas kan, kita bukan salah total, kebenarannya terbatas. Mereka harus masuk Katolik baru lihat perspektif yang utuh. Karena mereka sebenarnya terpotong dari induk. Ketika sakramen melemah, pusat ibadah pun berubah. Liturgi diganti dengan sekedar atmosfer. Misteri diganti emosi. Transendensi diganti pengalaman psikologis. Gereja akhirnya bersaing bukan dalam kekudusan, tetapi dalam kualitas sound system, lighting, branding, dan karisma pembicara. Pendeta-pendeta yang khotbah bagus itu kemana-mana. Ya, karena gereja bersaing bukan dalam kekudusan lagi, tapi dalam karisma pembicara. Dari altar menuju panggung. Dan ketika emosi menjadi pusat, iman menjadi rapuh. Karena emosi selalu berubah.
Orang modern akhirnya tidak lagi bertanya, apakah ini benar? Tetapi, apakah saya merasa diberkati ketika mendengarkan bicaraan omong kosong dari Patrice Allegro? Apakah saya merasa diberkati? Itu bahasa zaman post-truth, pasca kebenaran. Apakah saya merasa nyaman? Pertanyaan bukan lagi apakah ini benar. Nah, kita balik kembali ke akar Katolik dan realisme inkarnasional. Kalau dalam sebagian tradisi Protestan modern terjadi kecenderungan menuju subjektivisme dan spiritualisasi, iman Katolik menegaskan realisme inkarnasional sebagai pusat pijakannya. Apa itu? Allah benar-benar realis, benar-benar menjadi manusia dalam sejarah, dan karya keselamatannya sungguh-sungguh diwujudkan secara nyata melalui dunia fisik, terutama melalui sakramen dan gereja yang tampak. Ya, Tuhannya orang Katolik bukan Tuhan halusinasi. Kehadirannya nyata di dalam gereja, bukan cuma simbol. Tuhan ada di mana kita tidak tahu. Kita hanya bisa baca teks lalu baku naik untuk tentukan mana yang benar, Kilapong atau Deking Gadas. Iman Katolik adalah realisme inkarnasional. Allah sungguh masuk dalam sejarah. Masuk dalam sejarah, ingat, makanya saya selalu belajar sejarah. Firman itu datang kepada kita melalui sejarah. Allah sungguh masuk sejarah, rahmat sungguh bekerja melalui materi, gereja sungguh kelihatan, sakramen sungguh efektif, dan kebenaran sungguh objektif. Ada objek, bukan kebenarannya proposisi saja. Oh, kesesuaian antara apa yang ada di kepala saya dan apa yang saya baca, apa yang saya pikir ada di teks. Karena itu, Katolik tidak bisa direduksi menjadi hubungan pribadi dengan Yesus. Itu reduksi dalam arti psikologis semata. Hubungan dengan Kristus selalu bertumbuh melalui gereja, liturgi, sakramen, komuni para kudus, dan tradisi apostolik. Ada satu kata yang sedikit nanti agak panas, agak buruk di Indonesia Timur, tapi benar. Secara makna kata benar. Nanti saya akan sebutkan di akhir. Ada dua kata yang benar-benar akan mengganggu orang Timur, tapi itu benar, sangat benar. Tunggu ya. Kristus tidak meninggalkan buku yang jatuh dari langit. Dia meninggalkan gereja. Dan gereja itu bukan ide, bukan jaringan emosi, bukan komunitas virtual orang percaya. Dia adalah tubuh historis yang berjalan menembus abad. Tubuh yang bisa disentuh, bisa dilukai, bisa dikhianati, tetapi tetap hidup seperti Kristus sendiri. The body of Christ, kan? Nah, saudara-saudaraku, mari kembali ke tubuh yang terluka tapi hidup. Kasus polemik seperti yang dilakukan Deking Gadas memperlihatkan bahwa anti-katolisisme modern sering bekerja bukan hanya melalui kritik doktrinal, tetapi melalui cara membaca sejarah yang gnostik. Ya, itu contoh nyata, cara membaca sejarah yang gnostik. Sejarah gereja yang konkret, rumit, dan berdarah dipakai untuk menolak gereja sebagai tubuh historis. Dosa anggota gereja disamakan dengan kesalahan dogma. Disiplin gerejawi disamakan dengan definisi infalibel. Tapi justru di sini tampak perbedaan mendasar antara kekristenan inkarnasional dan spiritualisme anti-institusional. Banyak polemik Protestan selalu mengatakan, gereja bukan institusi yang menyelamatkan. Ya, itu spiritualisme anti-institusional. Kekristenan Katolik tidak mencari gereja yang steril dari sejarah. Dia mengakui bahwa gereja berjalan dalam sejarah, terluka oleh dosa anggotanya, namun tetap dijaga dalam iman yang diterimanya dari para rasul. Jadi, ketika sebagian apologet Protestan memakai sejarah abad pertengahan untuk membatalkan gereja Katolik, mereka seringkali tanpa sadar mengulang pola gnosis modern. Menolak tubuh karena tubuh itu terluka. Tetapi iman Kristen tidak menyelamatkan manusia dengan membenci tubuh. Kristus menyelamatkan manusia dengan mengambil tubuh,
melukai tubuh itu disalib, dan membangkitkannya. Begitu pula gereja, tubuh historis yang dapat dilukai, tetapi tidak dapat direduksi menjadi sekedar luka-lukanya. Ya. Nah, sebagai ajakan praktis, mari kita membumikan iman inkarnasional. Baik komunitas Katolik maupun Protestan perlu mengambil langkah-langkah nyata untuk membumikan, down to earth. Membumikan itu kata yang tepat kah? Membumikan iman inkarnasional. Yang pertama, apa langkahnya? Menegaskan kembali sentralitas sakramen dalam kehidupan jemaat umat. Sakramen harus menjadi pusat. Dalam gereja Katolik, Ekaristi sumber dan puncak, itu jelas. Yang kedua, mendorong keterlibatan fisik dalam komunitas, bukan hanya partisipasi daring. Daring itu apa? Daring itu maksudnya dalam jaringan, ya, online maksudnya. Tidak hanya mendorong partisipasi online, ya, kumpul bikin Zoom lalu kita ini. Tidak. Yang ketiga, menghidupkan kembali kebersamaan melalui di dalam keluarga, makan bersama, kelompok diskusi tatap muka, dan rekoleksi komunitas. Ini dicatat ya, umat-umat di KUB, ketua-ketua KUB terutama. Ziarah bersama, makan bersama, kerja bersama, doa bersama, begitu. Kemudian mengajarkan teologi tubuh yang sehat, bahwa materi bukan musuh rahmat, ya, melainkan sarananya, sarana dari rahmat. Materi itu sarana dari rahmat. Ya, Tuhan memakai materi. Ya, jangan yang selalu ya ini kesalahan mediasi, maksudnya pakai mediasi. Tapi kalau kita bicara mediasi, mereka langsung lari ke satu-satunya pengantara itu, pada tidak nyambung sebenarnya. Ya. Hanya dengan harus berusaha untuk menolak reduksi iman menjadi pengalaman psikologi semata. Tidak bisa. Kamu hanya pergi misa karena lagu-lagunya bagus, karena khotbah pastornya bagus. Pastornya begitu khotbah melelahkan, bukan membosankan, kamu pindah gereja, pindah denom. Kamu cari pastor yang khotbahnya lucu. Hanya dengan kembali kepada iman yang bertubuh, bersakramental, dan berkomunitas, kekristenan dapat keluar dari kabut gnostik dan kembali berdiri di atas tanah yang kokoh. Allah yang menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dalam tubuh, dan tetap hadir dalam gerejanya yang kelihatan. Soli Deo Gloria dan Soli Corpori Christi Incarnato. Itu seharusnya begitu. Nah, tadi yang soal kata tubuh kan, Katolik itu setubuh, Protestan itu baku naik, ya kan? Israel